Assalamualaikum. Hai teman-teman, pasti kalian gak asing lagi dengan yang namanya Sunan Kudus. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang bertoleransi beragama sangat tinggi. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Utsman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Rohul atau Dewi Rohil yang merupakan adik dari Sunan Bona. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Elairah. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya Senopati atau Panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapatkan julukan Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapatkan peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini cukup sering, sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama yang ada di Pulau Jawa, seperti Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus, ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih diingatkan oleh masyarakat Kudus. Jadi suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebogomarang. Sapi itu ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari Indi menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa dilihat dari jalanan. Di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk. Pada saat Sunan Kudus datang ke sana, masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi yang berukuran besar, itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu adalah hewan suci, karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya adalah sapi peliharanya. Tidak ada yang boleh menyakiti peliharaannya tersebut, apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang di keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau di Al-Quran terdapat satu surat yang bernama Surah Al-Baqarah. Surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah dari Sunan Kudus. Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Karenanya setiap hari raya Idul Adha, mereka lebih memilih untuk berkorban kerbau. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mampu memaksa mereka untuk masuk Islam.
Selain berdakwah dengan cara toleransi, beragama Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapatkan posisi sebagai senopati, Sunan Kudus memanfaatkan untuk menyebarluaskan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat menjadi senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Inilah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa.